Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang Allah cucurkan kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini, mudah-mudahan tentu kita berharap bahwa seluruh nikmat dan karunia itu dapat kita manfaatkan, dapat kita optimasi untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang misi keberadaan manusia dalam konteks menjalani kehidupannya, misinya cuma satu dalam pandangan Islam, yaitu hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ruang dimensi ibadah di dalam Islam itu tidak hanya terbatas pada ruang salat, zakat, saum dan ibadah haji, zikir dan berdoa saja, tetapi ruang dan dimensi ibadah seorang muslim adalah seluruh aktivitas yang dia lakukan semenjak dia bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Oleh sebab itulah maka fungsi-fungsi panca indera kita, mata untuk melihat, itu didedikasikan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Telinga yang Allah titipkan kepada kita, dan sampai hari ini kita mampu untuk mendengar suara yang ada di sekeliling kita, maka itu dikomitmenkan untuk beribadah kepada Allah. Fungsi lisan kita untuk berucap, untuk bercakap-cakap dalam rangka menyampaikan buah pikiran yang benar, buah pikiran yang baik, maka itu semua difungsikan dan didedikasikan dalam rangka untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggerakkan organ tangan kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan seluruh potensi-potensi akal yang kita miliki, itu semua kita dedikasikan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka perjalanan hidup seorang muslim itu detik demi detik, menit demi menit, jam menuju hari, hari menuju bulan, bulan menuju tahun, setiap waktu itu adalah perjalanan ibadah. Karena ayat Al-Quran menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali
Semua itu adalah hanya untuk beribadah kepadaku semata. Tidak ada visi dan misi yang lain. Konteks terkait dengan penciptaan manusia dalam pandangan Islam kecuali hanya dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dalam seluruh dimensi kehidupannya. Oleh karena itulah maka satu aspek penting bagi seorang muslim yang kemudian dia ikrarkan karena dia faham, dia mengerti bahwa hidup ini adalah ibadah, maka dia komitmenkan dengan satu ikrar yang selalu dia ucapkan tak kala dia sholat. Ikrar itu adalah selalu dibaca di dalam doa iftitah dengan pernyataan wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku hadapkan wajahku ini. Kepada siapa kita menghadapkan wajah ini? Lilladzi fattaras samawati wal arda, kepada Zat pencipta langit dan bumi. Bagaimana kita menghadapkan wajah ini, menghadap Allah tadi? Allah sebagai pencipta langit dan bumi, kita menghadapkannya dengan hanifan, tegak lurus, hanya menghadap Allah, tidak berpaling kepada yang lain, tidak mengarah kepada yang lain. Allah hanya satu-satunya aspek yang menjadi penting dan sangat penting bagi diri seorang muslim, yang lain tidak. Hanifan artinya adalah kita tegak lurus menghadap Allah dalam seluruh dimensi aspek-aspek perilaku yang kita lakukan. Dan dalam keadaan apalagi kemudian kita melakukan itu, musliman, kita memasrahkan diri kita sebagai seorang muslim, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita nyatakan dengan kalimat yang berikutnya, wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, catat kami bukan termasuk ke dalam kategori orang-orang yang musyrik. Siapa yang dimaksud dengan musyrik itu? Orang musyrik definisinya adalah orang yang mensekutukan Allah dengan aspek yang lain. Tapi dalam perspektif ini, yang dimaksudkan kemusyrikan itu adalah ada sesuatu yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Karena orientasi hidup seorang muslim hanya Allah dan hanya Allah saja, karena itu tergambar di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Maka orientasi hidup seorang muslim itu adalah tidak mensekutukan Allah dengan aspek-aspek yang lain, baik dalam konteks peribadahan, baik dalam konteks tujuan dari kehidupan itu sendiri, baik dalam konteks apapun yang kita lakukan. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim, Allah adalah segalanya. Oleh sebab itulah maka Al-Quran mengingatkan kita untuk tidak melakukan kemusyrikan tadi, menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Karena sesuatu yang lain bisa menjadi ilahun, bisa menjadi sembahan bagi manusia, sebagaimana Al-Quran menyatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kalian sudah pernah melihat
memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Hawa nafsu dalam konteks itu, para mufassirin menjelaskan hawa nafsu itu bisa dalam bentuk kekuasaan lebih utama dibandingkan Allah. Hawa nafsu itu bisa berupa harta kekayaan lebih utama dibandingkan Allah. Jabatan dan pangkat lebih utama dibandingkan dengan Allah. Hawa nafsu itu bisa berupa ketampanan, kecantikan seseorang, harta kekayaan, dan berbagai macam aspek yang lainnya yang menjadi orientasi manusia ingin memperolehnya. Oleh sebab itulah maka pernyataan kita, ikrar kita di hadapan Allah adalah wama ana minal musyrikin. Ya Allah, catat hamba bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Engkau dengan sesuatu yang lain tadi, yang dalam kategori aspek musyrik itu adalah berkorelasi dengan hawa nafsu. Kalimat berikut yang kemudian kita ucapkan tak kala kita membaca doa iftitah tersebut tadi adalah innas salati, ya Allah, sesungguhnya salat yang hamba lakukan, wa nusuki, ya Allah, sesungguhnya ibadah-ibadahku ini, wa mahyaya, ya Allah, seluruh perjalanan di dalam kehidupan yang fana ini, yang sementara ini, wa mamati, ya Allah, kematian yang pasti akan terjadi dan menimpa seorang manusia dimanapun dia berada, maka kita nyatakan dengan kalimat lillahi rabbil alamin. Hidup mati kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wahai penguasa alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, tidak ada sesuatu yang lain yang aku pentingkan, yang aku orientasikan dalam hidup ini kecuali hanyamu ya Allah. Oleh karena itu maka kita minta kepada Allah, ya Allah, catat hamba ini bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam konteks itulah maka la syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Wa bidzalika umirtu, dengan kalimat tauhid itu aku diperintahkan untuk menjalani kehidupan dunia ini, dan ujungnya kita menyatakan wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, catat hamba sebagai orang-orang yang pertama kali berserah diri kepadamu sebagai seorang muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, misi Rasulullah SAW adalah dua hal, yaitu terkait dengan mengembalikan orientasi hidup manusia dalam konteks terkait dengan penyembahan, terkait dengan dedikasi. Penyembahan hanya kepada Allah dan dedikasi hidup itu hanya kepada Allah. Maka disinilah Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat Quraisy tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, mengubah cara berpikir orang-orang musyrik Quraisy agar kembali orientasi hidupnya bukan kepada berhala, bukan kepada kekuasaan, bukan kepada harta, bukan ketampanan dan kecantikan, bukan keterpujian di tengah manusia, tetapi dikembalikan kepada orientasi hidup itu hanya Allah satu-satunya, the ultimate goal bagi seorang muslim tersebut tadi. Yang kedua, misi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wama arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah
kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Artinya apa? Artinya adalah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di ruang budaya dan peradaban Arab Quraisy tidak hanya sebatas di situ, tetapi ruang misi Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu menembus batas-batas dari kebangsaan, suku bangsa, wilayah, teritorial, dan kawasan-kawasan yang lain. Artinya apa? Misi dakwah Rasulullah SAW adalah untuk memperbaiki orientasi manusia di dalam hidup seluruh dunia, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka kalimat tauhid adalah merupakan satu aspek penting bagi seorang muslim, karena kalimat tauhid itu adalah menunjukkan tentang tidak ada yang lain yang kita pentingkan dalam hidup ini kecuali hanya Allah, dan Allah adalah tujuan dari seluruh perjalanan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, misi utama Rasulullah adalah mengembalikan orientasi hidup manusia yang nanti kita sebut dengan ibadah. Dan ibadah dalam Islam dimensinya adalah luas, tidak hanya terkait dengan salat, zakat, saum, ibadah haji, zikir dan berdoa saja. Orientasi hidup ini menjadi sangat penting bagi manusia. Apa sebab? Seringkali hawa nafsu manusia menjebak manusia, sehingga hawa nafsu manusia acap kali menggelincirkan manusia kepada aktivitas dan perbuatan yang salah dan keliru. Oleh karena itulah maka mengembalikan misi dan orientasi hidup itu menjadi penting. Apa sebabnya? Karena orientasi dan misi hidup itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau kita faham bahwa hidup ini sementara dan Allah adalah tujuan segala perjalanan kehidupan kita, dan Allah adalah satu-satunya zat yang kita paling cintai, yang lain tidak, maka tentu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan manfaatkan kekuasaan itu sesuai dengan amanahnya. Kalau dia sebagai seorang hakim yang akan memutuskan nasib seorang manusia, ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah dan dia mengerti tentang orientasi hidup ini, maka seorang hakim muslim yang bertakwa, dia tidak akan melakukan abuse of power di dalam menggunakan kekuasaan kehakimannya. Kalau dia seorang jaksa, mukmin, muslim yang bertakwa dan orientasi hidupnya adalah Allah, maka dia adalah seorang jaksa yang tidak akan menggunakan abuse of power
untuk kemudian mencelakakan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau dia seorang advokat yang beriman kepada Allah, bertakwa, dan orientasi hidupnya hanya Allah, maka dia tidak akan pernah memberikan pembelaan terhadap sesuatu yang salah, yang keliru, apalagi yang haram di dalam kacamata agama. Kalau dia seorang rakyat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orientasi hidupnya hanya Allah, maka dia akan jadi rakyat yang senantiasa mengaping pemimpin itu, mengingatkannya agar pemimpin itu mengajak rakyat tadi menuju surga Allah, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka di dalam ruang dimensi masyarakat Islam, seorang mukmin itu satu dengan yang lainnya digambarkan oleh Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia akan bertolong-tolongan dengan sesama yang lainnya di dalam kehidupan sebuah masyarakat dalam konteks untuk menegakkan yang baik, yang benar, yang halal, dan yang mengarah kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menghindarkan diri dari bertolong-tolongan, saling membantu di dalam perbuatan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama. Dimensi ini menjadi penting untuk memperbaiki karakter manusia. Tak kala Allah hilang dalam dimensi pemahaman manusia, dan tak kala orientasi kehidupan itu berubah, maka makhluk yang paling kejam di dalam kehidupan dunia ini adalah manusia itu sendiri. Makhluk yang paling bengis dalam kehidupan dunia ini adalah manusia itu sendiri. Kita bisa lihat Fir'aun, seberapa bengisnya Fir'aun ketika dia menyatakan diri, Ana Rabbukumul A'la, saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Dialah penetap benar dan salah, baik dan buruk, sesuai dengan hawa nafsunya. Kita bisa lihat bagaimana perilaku-perilaku penguasa-penguasa yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim tak kala mereka terjebak dengan hawa nafsunya. Oleh karena itulah maka takwa itu adalah karakter yang nampaknya penting untuk membina kembali masyarakat kita, agar kita ketika nanti kembali kita ingin berharap rakyat dan pemimpinnya sama-sama berada dalam ridha Allah, rakyat dan pemimpinnya sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka rakyat dan pemimpin bekerja sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka silih asah, silih asih, silih asuh, silih geingkeun menjadi penting di dalam tatanan kehidupan masyarakat kita pada hari ini yang nampaknya kita perlu benahi kembali. Hadirin jemaah, sidang jemaah rahimahullah, marilah kita berdoa dengan satu harapan semoga doa yang kita mohonkan pada Jumat yang penuh berkah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula Profesor Uju, mudah-mudahan beliau Allah sembuhkan, Allah pulihkan kesehatannya, dan mudah-mudahan Allah berikan karunia yang terbaik untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته